Nah, sebelum kita belajar bagaimana melakukan pemodelan empirik untuk dataset D, ya D1 sih yang akan kita coba. Nah, kita akan belajar dulu tentang teorinya ya. Nah, jadi distribusi empirik seperti yang tadi sudah dibahas, itu tuh adalah distribusi yang diskrit ya, itu jadi PDF-nya itu diskrit. Nah, berikut adalah suatu cara untuk mengestimasi random variable time of death, di mana random variable time of death itu adalah random variable yang ya continue ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan jumlah klaim atau besarnya klaim pada dataset A ataupun dataset B. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Nah, yang pertama itu kita harus mendefinisikan suatu nilai, yaitu adalah Y1, Y2, dan seterusnya sampai YK. Nah, Y1, Y2, sampai YK itu adalah nilai-nilai yang unik yang muncul di data gitu ya. Jadi, nah terus Y1 sampai YK itu punya urutan ya. Jadi Y1 itu yang paling kecil, Y2 dan seterusnya sampai YK gitu ya. Nah, Y1 dan Y2 sampai YK itu adalah waktu kematian ya. Jadi mulai dari waktu pengamatan, mulai dari 0 sampai 5 itu polis 1 kapan meninggalnya, misalkan polis 1 meninggalnya di 3,9, berarti kemudian polis kedua di 4,2, berarti itu adalah Y1, Y2 sampai YK-nya ya. Gitu. Nah, berbeda dengan X ya. Kalau X1, X2 sampai Xn itu adalah data, tapi Y1 sampai YK itu adalah nilai-nilai unik dari X1 sampai Xn. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan apa yang disebut dengan S ya, SJ ya. SJ dimana J-nya itu jalan-jalan dari 1, 2 sampai K gitu ya. Nah, jadi S itu adalah jumlah data yang bernilai Y1. Jadi itu adalah S1. S2 itu adalah jumlah data yang bernilai Y2. Ya, seperti itu. Dan kemudian kita akan mendefinisikan apa yang disebut dengan RJ ya. Lagi-lagi J-nya jalan-jalan dari 1 sampai K, di mana RJ itu definisinya itu adalah sigma dari I dari J sampai K gitu ya. SI. Nah, SJ itu, RJ itu sering disebut dengan risk set gitu ya. Dan yang terakhir, CDF dari distribusi empirik untuk random variable of time of death adalah Fnx, selalu Fn ya. Fn itu untuk menandakan distribusi empirik yang kita bahas itu adalah distribusi empirik. Yaitu 0 ketika X-nya kurang dari Y1, dan ini adalah 1 min Rj per N ketika X-nya itu diantara Yj min 1 sampai Yj. Dan ini adalah 1 ketika X-nya itu sudah lebih besar sama dengan YK. Nah, ini adalah 4 langkah yang kita harus ingat untuk membuat distribusi empirik dari random variable time of death. Nah, kita akan coba apply ini ke dataset D1 ya. Sebelum mengaplikasikan metodologi yang tadi itu ke dataset D1, di sini saya ada suatu contoh sederhana terlebih dahulu ya. Nah, jadi misalkan kita punya data seperti ini ya. Jadi kita punya total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 pemegang polis, di mana ke-8 pemegang polis itu kita tahu waktu kematiannya gitu ya. Jadi pemegang polis pertama dia melakukan klaim atau dengan kata lain dia meninggal di waktu 1, kemudian ada yang meninggal di waktu 1,3, 1,5 dan seterusnya gitu ya. Jadi terlihat di sini ada 8 buah X ya, X1 sampai X8, tetapi Y-nya itu cuman ada beberapa nilai saja, karena yang kita mau adalah nilai-nilai yang unik ya. Jadi 1 sebagai contoh, kemudian 1,3, 1,5 ya, kemudian 2,1
dan 2,8 ya. Jadi ada 5 nilai yang unik, padahal datanya ada 8. Ya. Nah, kemudian kita akan menyelidiki S-nya. S1 sampai S5, S itu adalah jumlah datanya ya. Jadi jumlah data yang bernilai 1, yaitu adalah 1. Nah, jumlah data yang bernilai 1,3, 1. Selanjutnya 2, kemudian 2,1 ada 3, dan 2,8 ada 1. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung RJ atau resetnya ya. Resetnya. Jadi di R1 itu total, jadi mulai dari 1, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 1. Atau dengan kata lain, R1 itu adalah total data ya. 8. Nah, kemudian R2 itu adalah total data mulai dari 2 ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1, yaitu 7. Dan seterusnya ya, kita bisa hitung. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah siap untuk menulis CDF dari distribusi empirik dari data sederhana ini, ya, yaitu adalah F8, karena total ada 8 data. Ya. Dan ini adalah, bisa saya tulis seperti ini. Nah, total kasus yang saya bisa bagi itu ada 5 ya, karena ada 5 buah Y soalnya. Untuk X yang kurang dari 1, terus yang sampai 1,3, dari 1,3 sampai 1,5, 1,5 sampai 2,1 sampai 2,8, dan X yang lebih besar sama dengan dari 2,8 ya. Nah, jadi total ada 6 ya, ada 6 kasus, yaitu 0 ya untuk X yang kurang dari 1, yaitu ini adalah 1 dikurangin 7/8 ya. Jadi ini adalah 1 dikurangin, yang 0 itu sebenarnya tuh bisa dari 1/8 kurang per 8 juga bisa sih sebenarnya. 6/8, 1 dikurangin 4/8, 1 dikurangin 1/8, dan ini 1 ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan ini bisa jadi 1/8, 2/8, 4/8 adalah 7/8, dan ini 1 ya. Nah, seperti itu ya. Semoga mungkin ini saya perbaiki. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana saya bisa mendapatkan CDF dari distribusi empirik dari model time of death ya, atau waktu kematian. Selanjutnya kita akan membuat model empirik untuk dataset D1 ya. Jadi kita akan membuat CDF ya, CDF dari dataset D1. Nah, tapi untuk soal kali ini kita akan menyederhanakan dataset D1 ya. Jadi di sini kita tidak akan mempertimbangkan kolom ini nih ya. Jadi anggap kolom ini tuh nggak ada gitu ya. Nah, kemudian di sini kita hanya mempertimbangkan, jadi si perusahaan asuransi itu hanya mengamati dari 0 sampai 5 tahun. Jadi cuman 5 tahun pengamatan. Oleh karena itu polis-polis yang meninggalnya di atas 5 tahun itu tidak akan dipertimbangkan gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke langkah pertama, di mana langkah pertama itu kita akan mendefinisikan Y1, Y2 dan seterusnya. Jadi total kita punya berapa Y? Ya, di sini kita punya 0,8 itu Y1, 2,9 Y2, Y3, Y4, dan ini ada Y5 ya. Nah, sebenarnya ada Y6 dan seterusnya, tapi itu pasti, jadi contohnya polis ke-1 ya, dia pasti suatu saat akan meninggal, tapi dia di luar, di atas 5 ya, jadi tidak menarik bagi si perusahaan, si asuransi. Berarti YJ-nya itu adalah 0,8, 2,9, 3,1, 4, dan 4,8 ya. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan SJ-nya. Nah, SJ-nya itu adalah ada berapa orang yang meninggal di 0,8, ada 1, 2,9 ada 2, ada 1, dan ada 2. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan R1, R2 sampai R5 ya. Nah, harap diingat di sini, jadi walaupun data kita cuma ada Y1 sampai Y5 ya, Y1-nya cuma Y5, tapi sebenarnya itu data kita itu ada sampai 30. Oleh karena itu R1 itu bukanlah S1 tambah sampai S5, enggak ya. Semuanya sih sebenarnya, jadi ada 30 di sini tuh. Jadi ada 30 member yang menjadi risk faktor atau risk set untuk si perusahaan asuransi di waktu Y1 ya.
Nah, karena ada satu yang meninggal berarti tinggal 29, 27, 26, 24 ya. Nah, jadi seperti ini. Saya ada melakukan kesalahan sepertinya. 29, 27, 26, ini harusnya 25 ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah siap untuk membuat CDF dari model empirik ini ya. Yaitu adalah F30X. Nah, seperti ini. Nah, berarti untuk yang X-nya itu kurang dari 0,8, 0,8 sampai 2,9 ya, dan seterusnya ya. 0,9, 3,1, 4, 4,8 ya. Ini 3,1, 4, 4,8 ya, dan seterusnya seperti ini ya. Nah, ini adalah 0 ya. Dan ini adalah 1 dikurangin 29 per 30 ya. Kemudian ini 1 dikurangin 27 per 30, 1 dikurangin 26 per 30, ini 1 dikurangin 25, 30. Dan yang terakhir ini 1 dikurangin 23 per 30 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah CDF dari model empirik dari dataset D1 yang saya modifikasi ya. Kenapa? Karena kolom surrendernya itu saya tidak pakai. Tapi kalau dipakai itu akan beda ya nanti. Nanti akan kita bahas sih. Nah, semoga cukup jelas bagaimana saya bisa mendapatkan F30 seperti ini. Semoga Anda bisa mengerjakan latihan-latihan yang mirip ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode yang lain yang disebut dengan estimasi Nelson-Allen ya, untuk memodelkan dataset yang mirip seperti dataset D1 atau untuk memodelkan random variable time of death.